Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar nih anak-anak? Pasti ya, pokoknya anak-anak itu sangat baik. Puji Tuhan, Mausu juga sangat senang bahwa anak-anak di rumah masih tetap sehat dan juga sekeluarga diberkati. Nah, pagi ini sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, kita mau berdoa dulu ya. Tidak perlu ikuti langsung berdoa, kita melipat tangan, fokus, tutup mata. Terima kasih Tuhan atas pagi yang sangat cerah ini. Sekarang kami mau memuji nama Tuhan, memimpin dari awal hingga akhir kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memegang lagu I Will Pray. Kita sama-sama mau berdoa, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Sambil duduk aja ya. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. I don't have to worry, I don't have to fear. I can always trust you are always near. Oh, I will pray, Lord, I will pray. No matter what I'm facing, no matter what I've done, staring at a mountain, a giant that comes. Oh, I will pray, Lord, I will pray to you. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. So I don't have to worry, I don't have to fear. I can always trust you are always near. Oh, I will pray, Lord, I will pray. No matter what I'm facing, no matter what I've done, staring at a mountain, a giant that comes. Oh, I will pray, calling your name. Lord, I will pray to you. Nah, itu tadi adalah lagu dari I Will Pray yang mengajak kita untuk selalu berdoa dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Tidak perlu takut, cukup berdoa sama Tuhan, selalu bersandar kepada Dia. Nah, untuk lagu selanjutnya akan dibawakan teman-teman Lausa nih. Siapa aja ya? Yuk kita sambut sama-sama. Hai! Hai Lausha dan teman-teman semua. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Yuk teman-teman, kita semua berdiri dengan semangat dan menyanyikan lagu Jump Into the Light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart.
teman-teman, lagu ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah terang dunia. Biarlah hidup kita juga menjadi terang bagi Tuhan. Benarkah Kristo? Halo Shell, hai Ashley, dan juga hai teman-teman semua ya. Tentu dong, jika kita mengikuti Tuhan, maka kita pasti akan dilindungi olehnya. Maka dari itu, mari kita pergi berdiri dan menyanyikan lagu Light of the World. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the Lagu ini menceritakan terang Tuhan di dunia ini. Bagaimana menurut Aleta? Hai Cici Ashley dan Koko Kristo. Hai Lausha dan teman-teman. Aleta juga setuju loh dengan Koko Kristo dan Cici Ashley. Masih bangkit berdiri ya teman-teman. Mari kita menyanyikan My God is Number One. I can fly around like a superhero, and know I'm strong 'cause God loves me. I can march on forward every day and not be afraid 'cause God's with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week. I can
Wow, terima kasih ya Eslin, Kristo, dan juga Aleta yang sudah membantu Longsa dan menemani Longsa memimpin ibadah pada pagi hari ini. Nah, seperti dari lagu-lagu yang sudah dibawakan oleh teman-teman kita dan juga Longsa, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan kecewakan Tuhan, ya. Selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak boleh duduk kembali, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, fokus kepada firman yang akan dibawakan oleh Longsa. See you next week, bye-bye. Halo semuanya anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Longsa Lanfang ya. Baiklah, kalau anak-anak tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan, sudah berdoa, sekarang tiba saatnya kita dengar-dengaran firman Tuhan. Bersyukur ya, di hari Sabat ini, di hari Minggu ini, Tuhan kembali mengundang kita untuk dengar-dengaran. Supaya jiwa kita yang lesu, yang lelah, Tuhan segarkan kembali dengan firman-Nya. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah. Bersyukur kami masih punya waktu, punya kesempatan untuk kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tolonglah saya sudah siap untuk mendengarkan. Tolonglah Longsa Lanfang yang menyampaikan, supaya setiap kami bersama-sama kembali diingatkan tentang firman Tuhan. Kembali kami diingatkan tentang hidup yang memuliakan nama Tuhan. Pimpin waktu kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali lagi nih ngelanjutin cerita dari Kejadian pasal yang pertama. Lalu kita akan lanjut nih sekarang ya di Kejadian pasal yang kedua. Ceritanya tentang apa ya? Tentang perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan manusia, ciptaannya yang pertama. Dan tahukah kalian, kisah ini adalah kisah yang paling pertama bagaimana Allah melakukan perjanjian kepada manusia. Jadi kalau hari ini kita mendengarkan banyak janji dari papa, dari mama, dari teman atau dari siapapun, dan sebenarnya yang pertama kali melakukan perjanjian itu adalah Allah sendiri dengan manusia yang pertama. Kira-kira perjanjiannya itu kayak apa ya? Nanti kita lanjutin ya. Tapi sebelum kita lanjutin nih cerita tentang bagian Alkitab tentang perjanjian, Longsa Lanfang pengen anak-anak melihat sebuah video. Nah, video ini bercerita tentang orang dewasa yang melakukan perjanjian kepada anak yang berhasil melewati tes demi tes yang diberikan. Kalau mereka berhasil melewati tes demi tes yang cukup banyak ya, mereka akan mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan. Pemenangnya adalah anak yang berhasil melewati tes demi tes, lalu perjanjiannya adalah mereka akan diberikan hadiah. Seperti apa kisahnya? Kita lihat bersama-sama ya. Wow! You are not having fun! You are not having fun, correct? I'm having so much fun! Hey, I'm here. Hi, you guys. Hi! Hi! Do you know why you're here? Because we're doing a game! Yeah? A game show! We're gonna have things to distract you. And if you don't move for the next 5 rounds, you win a hoverboard. I need it! This is the hoverboard. Can you teach me? And just so you guys know, we have your parents watching from the other room. Audrey's taking this really seriously. She's like starting playing already. She's like, Are you guys ready for the first round? Let me shake it all out. Hey. Okay, don't move. Don't move. Nobody move. oh my gosh, right next to him. Nobody move. Whoa! My armpits are itching. Can I itch Polly. them? And... All right, the round's over. You guys can move. Man, I really wanted to move so I could play with that. I'm a ballerina.
Everybody, remember, you're gonna stay This still. is the funnest game in the world. The round has now started, guys. Can we go into bouncy house? If you want to lose the round, you can play in the bouncy house. No, after the film. No, this is your only opportunity. Does anybody want to bounce in the bouncy house? Me! If you want to play in the bouncy house, you got it. Okay. He's tempting me! Whoa! You are not having fun! You are not having fun, correct? I'm having so much fun! I'm crazy. You can have fun! Does anybody else want to join her and Me? lose the round? You do? But I really want the hoverboard. All right, we're gonna turn off the bouncy castle. They're taking it to the dump. No! You guys can move. That was the end of the round. Just so you know, you lost the hoverboard. I don't really want a hoverboard. I'm scared anyway. Ow! Ow! Let's bring out Uh-oh. our next distraction. Nobody move. We're watching you guys. Any move? No, don't move. Don't move. Right? It started. Oh. The opposite is gonna freak out. He doesn't like dogs. Oh, hey, puppies. Can you actually put them on my lap because Sally, it's just too much fun. I can't put anything on anybody. It's like, the blues with me. Anybody want to play with the puppies? Okay, I do. Wait. You don't hold her. No. Wait, I'll just sit right here with Baby Blue. Baby Blueberry. And she still didn't move. Baby Okay, Blueberry. you guys, the round is over. High five. Yeah. We might both get the hoverboard. If we're patient. It's really disappointing that you two lost. The round has started. Don't move. All right. You guys, what is that? It's a pool of candy. Yummy candy. How are you guys feeling right now? Not tempted. Candy is one of my least favorite things. Candy! Candy's mom! Really, you guys are all just making a mess. Hey, no! The round is over. Audrey and Austin are still in. You guys, guess what? We only have one more round. We're gonna rock it. Unless it's super tempting. Okay, you guys, final round. Audrey, Austin, how you guys doing? Good. We haven't started yet. Okay. Oh my God. Has this been easy? Will you actually give us the hoverboard? You're gonna win a hoverboard at the end. Are we gonna actually get it? Yeah. Let's begin the round. Don't move. Here we go. Go ahead. Ice cream! Oh no, Austin's weakness. Can I have this one? I want sour power. Good. I don't like ice cream. I love it. Yes! Are you guys sure you don't want to move and come and get ice cream? I'm sure. I'll go to enough birthday parties. Thank you. Oh no! They have watermelon! Sour power! I got yummy cookie cream. Austin, don't move. I'm gonna become sick. I want the bubble gum. Yeah, who cares? I can't even write it. Watermelon and watermelon SpongeBob. I want this one. No, watermelon. Audrey, the round is over. You won, Audrey. Yay! Should Audrey get ice cream? Yes. I don't even know how to go on a hoverboard, so it's fine. Audrey, you won. Winner, chicken dinner. Eat no thing. Woohoo, girlfriend, you got your hoverboard. Audrey. Yeah. Well, Well, I won.
All right, you want a hoverboard? Wait, how will I learn to ride it? Well, you're gonna have to learn. Hmm, Are you regretting winning? kind of. Okay. I'll try it. No. Nah, itu dia tuh ya. Jadi anak-anak udah lihat ya. Orang dewasa melakukan sebuah perjanjian kepada anak yang berhasil melewati tes lalu mendapatkan hadiah. Dan janjinya ditepati nggak? Ditepati dong ya. Kalau nggak ditepati pasti mungkin anaknya nangis tuh ya. Udah berusaha tapi nggak tepat janji, kita kesel ya. Kalau ada orang yang berjanji kemudian tidak tepat janji. Masalahnya juga jadi ingat dulu waktu misalnya Fang kelas 1 SD, cicenya Losa Hanfang tuh selalu bilang begini, kalau kamu nilainya bagus menulis huruf yang miring tuh ya, tulisannya bagus, terus gurunya nilai, terus dikasih nilai angka 8 atau angka 9, wah Cici janji akan kasih kamu es krim begitu. Wah Losa Hanfang semangat. Jadi kalau tulis miring itu melatih diri, tulisnya sampai bagus. Supaya apa? Guru nilainya bagus. Kalau guru nilainya bagus, Losa Hanfang akan dapat es krim. Itu perjanjiannya. Seru sih kalau ingat-ingat dulu itu. Nah mungkin anak-anak di rumah juga sering ya, orang tua memberikan janji-janji. Dan kita ingin sekali kalau perjanjian itu benar-benar deal. Kalau kita udah lakukan beneran loh ya, dikasih loh ya hadiahnya. Bahkan mungkin juga sama, orang tua juga ingin sekali kalau anak-anak itu tepat janji. Kalau sama papa mama dilakukan, jangan cuma ngomong tok bilangnya taat, tapi habis itu gak taat, pasti membuat sedih. Nah hari ini Losa Hanfang ingin bercerita nih tentang perjanjian Allah kepada manusia. Perjanjian itu seperti apa ya yang Tuhan lakukan? Dan apakah Adam dan Hawa taat kepada perjanjian? Kita lihat ceritanya ya, perjanjiannya itu apa? Losa akan bacakan Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Lalu nanti kita lanjutin lagi ayat yang ke-15 sampai 17. Anak-anak di rumah boleh buka Alkitabnya. Kejadian 2 ayat yang ke-8 lalu sampai 9, lanjut lagi 15 sampai 17. Sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita baca bersama-sama ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lanjut ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Nih perjanjiannya ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itulah isi perjanjiannya antara Allah dengan manusia ciptaannya. Sebenarnya ketika Allah melakukan perjanjian ini agak sedikit berbeda dengan perjanjian manusia dengan manusia ya. Kalau manusia dengan manusia tuh kalau kamu taat dengan perjanjiannya kamu lakukan maka kamu dapat reward. Tetapi kalau kita baca bagian yang tadi, sebenarnya Tuhan Allah ketika melakukan sebuah perjanjian, sebenarnya manusia itu sudah menikmati ciptaan Tuhan yang demikian indahnya ya, seperti gambar ini ya, bisa menikmati setiap hal yang Tuhan sudah siapkan di Taman Eden, dan itu sungguh-sungguh sangat istimewa, sangat sempurna. Binatang-binatang hidup rukun bersama, manusia hidup rukun bersama, semuanya sempurna. Terlebih lagi kesempurnaan itu karena manusia bisa dekat kepada Tuhan. Manusia bisa berbicara kepada Tuhan.
Indah bukan? Tempat yang sangat istimewa. Perjanjian yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Sebenarnya mereka tidak mendapatkan reward gitu ya. Tetapi reward itu sudah diterima terlebih dahulu. Cuma satu pesan Tuhan. Ingat ya, Adam Hawa, semuanya boleh kamu nikmati. Hanya satu saja yang buahnya nggak boleh kamu makan. Karena ketika engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Rosa pernah ditanyain nih ya sama beberapa anak-anak nih. Ngomongnya begini, Rosa, kenapa sih Tuhan itu membuat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah Taman Eden? Ngapain sih? Gunanya apa? Gara-gara pohon itu ya, jadinya Adam dan Hawa tertarik. Jadinya Adam dan Hawa berdosa. Jadinya semua manusia keturunan Adam dan Hawa termasuk kita semua jadi ikut membawa natur dosa. Kenapa sih Tuhan ciptain ya pohonnya kayak gini? Buat apa? Nah, itu pertanyaan yang beberapa kali pernah ditanyakan kepada Rosa Lanfang. Dan kalau Rosa Lanfang boleh menjawabnya, anak-anak tahu? Sebenarnya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini adalah sebuah pohon yang Tuhan tempatkan sebagai bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Oh, kok bisa loh sebagai bentuk kasih? Iya dong, ketika Tuhan menempatkan pohon ini, Tuhan itu memberikan kasih kepada manusia untuk memilih, sebuah kesempatan untuk memilih, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, punya kesempatan untuk menentukan pilihannya, mau yang baik atau yang jahat, mau yang benar atau mau yang salah, memilih untuk hidup percaya kepada Tuhan. Rosa kasih contoh ya. Wah, Rosa bersyukur sekali Tuhan kasih kesempatan buat Rosa Lanfang mampu memilih makanan yang Rosa suka. Dari makanan ini misalnya, Rosa lebih suka makanan yang ini. Kenapa? Karena lebih pedas daripada yang ini. Senang dong bisa pilih makanan yang kita suka. Rosa bersyukur Tuhan kasih kesempatan Rosa bisa memilih, lebih suka pakai pensil atau pakai bolpen waktu menulis. Atau Rosa bersyukur Tuhan juga kasih kesempatan kepada Rosa Lanfang untuk bisa memilih warna kesukaan Rosa Lanfang, warna pink atau warna hitam. Pink aja misalnya. Rosa Lanfang juga bersyukur Tuhan kasih kesempatan Rosa Lanfang juga bisa memilih, misalnya membaca buku yang Rosa Lanfang suka dengan yang tidak suka. Kesempatan demi kesempatan. Apa jadinya kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita kesempatan untuk memilih? Di sini Rosa punya robot, ya, mainan robot. Robot tidak punya kesempatan untuk memilih. Coba perhatikan, kalau Rosa Lanfang bilang nyalakan, Rosa Lanfang nyalakan, kira-kira apa yang terjadi dengan robot ini? Kalau Rosa Lanfang tidak suka, Rosa Lanfang tinggal matikan. Robot tidak punya kesempatan untuk memilih. Dia hanya melakukan sesuai dengan perintah. Suka atau tidak suka, dia harus lakukan. Dia tidak punya kesempatan memilih. Wah, aku masih pengen bergoyang, masih pengen dancing. Aku mau, masih pengen gerak ke sini. Tidak punya kesempatan untuk memilih. Robot, ya robot. Dia hanya melakukan sesuai dengan perintah. Apakah anak-anak mau hidup seperti robot? Tidak punya kesempatan untuk memilih makanan kesukaan, tidak punya kesempatan untuk memilih warna favorit, tidak punya kesempatan untuk memilih melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang kusuka atau tidak suka. Hidup kita misalnya hanya seperti robot. Apakah hidup demikian menyenangkan? Tentu tidak menyenangkan, bukan? Kalau kita hidup seperti robot, bayangkan saja.
Jam belajar sudah disetel. Makanan suka nggak suka harus dimakan. Pergi kemanapun, kamu cuma harus mengikuti. Kamu tidak punya pilihan apapun. Sehingga ketika Tuhan meletakkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah Taman Eden, itu adalah wujud kasih Tuhan kepada manusia. Kalau Tuhan mau supaya manusia untuk memilih taat dan percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang memelihara hidup dari manusia. Jadi anak-anak, ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk milih, maka pakailah kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan baik. Kesempatan untuk memilih, melakukan bukan hanya apa yang aku suka, makanan yang aku suka, warna yang aku suka, atau baju yang aku suka, pergi ke tempat yang aku suka. Tapi belajarlah untuk memilih apa yang Tuhan suka. Apakah Tuhan suka ketika aku taat kepadanya? Apakah Tuhan suka ketika aku rajin membaca Alkitab? Atau apakah Tuhan suka ya ketika aku ini sungguh-sungguh dengan firman Tuhan? Apakah Tuhan suka ya ketika aku senang memuji Tuhan? Apakah Tuhan suka ya ketika aku itu misalnya taat kepada papa dan mama? Atau Tuhan kira-kira suka enggak ya ketika aku terus main gadget? Kayaknya enggak. Belajarlah untuk memilih kesempatan yang Tuhan berikan. Pilihlah itu untuk melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Mulai hari ini, apapun yang ada di sekitarmu, kesempatan pilihan apapun yang ada di sekitarmu, pilihlah bukan hanya yang aku suka, tapi pilihlah yang Tuhan suka. Ketika kamu punya kesempatan untuk memilih belajar atau main gadget, maka mana yang kamu pilih? Kira-kira yang Tuhan suka apa? Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Atau di sekitarmu kamu punya kesempatan untuk memilih. Waktu mama panggil begini, "Hei, ayo waktunya mandi." Lagi asik main gadget. Bentar, pilihlah. Pilih. Kira-kira mana yang Tuhan suka ya? Aku taat kepada mama, menyuruhku untuk waktunya mandi, atau melakukan yang aku suka terus bermain gadget? Kira-kira mana yang kamu pilih? Mana yang Tuhan suka dengan pilihanmu? Tentu taat kepada orang tua. Di sekitar kita akan ada banyak sekali pilihan. Mari gunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, gunakan dengan baik. Siapa anak Tuhan di sini yang mau menggunakan kesempatan untuk memilih melakukan apa yang Tuhan suka? Angkat tangan. Mana tangannya? Oke, good job. Saya berharap tangan yang teracung ini bukan cuma sekedar diangkat, tapi untuk kita ingat dan untuk kita lakukan. Baiklah anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Yuk, Losa Lanfang mengajak kita untuk menutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih di mana Tuhan Yesus memberikan perjanjian yang luar biasa. Pertama-tama kepada Adam dan Hawa. Terima kasih Tuhan juga memberikan kesempatan buat Adam dan Hawa untuk memilih melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Terima kasih Tuhan juga memberikan kepada kami manusia ciptaan Tuhan kesempatan juga untuk dapat memilih. Tolonglah kami untuk dapat memilih melakukan apa yang baik, apa yang benar. Tolonglah kami untuk memilih hidup taat kepada Tuhan. Bantu setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.
Baiklah anak-anak, aktivitas hari ini yang akan mengingatkan kita tentang pelajaran yang baru kita baca itu diambil dari aktivitas rumah nomor 8. Jadi anak-anak bisa siapkan di rumah ya, aktivitas rumah pelajaran 8. Nah, seperti biasa ini adalah ringkasan cerita kita hari ini. Lalu di baliknya ada 2 buah aktivitas ya. Yang pertama ini dulu ya. Yang pertama adalah anak-anak diminta untuk memberikan tanda check kepada gambar yang menunjukkan percaya dan taat. Kalian diberikan kesempatan bukan untuk memilih percaya dan taat kepada Tuhan. Sehingga dari gambar ini di setiap baris ada 2 gambar pilihan. Nah, menurutmu manakah gambar yang menunjukkan bahwa kamu memilih keputusan yang benar ya, memilih pilihan yang benar ya? Misalnya ada 1 gambar, 1 baris ini. Wah, yang di sini belajar, menggunakan waktunya dengan belajar. Yang di sini menggunakan waktunya untuk terus bermain gadget. Nah, kamu diberikan kesempatan nih untuk memilih yang baik dan yang benar. Kalau Tuhan kasih kamu banyak waktu, gunakan untuk apa? Baca atau terus bermain gadget? Berilah tanda cek untuk pilihan yang benar. Sudah paham? Sekarang kalau yang kedua, wah di sini ada gambar anak yang mau menggosok giginya, khususnya pada jam malam nih, mau tidur nih, sebelum tidur biasanya kan diingetin, ayo gosok giginya, gitu ya. Terus kira-kira kamu kalau diberikan kesempatan untuk memilih yang taat dan percaya, mana yang kamu pilih? Segera menggosok gigimu atau menutup mulutmu? Nah, berilah tanda cek kepada pilihan yang benar. Begitu juga dengan gambar di baris yang ketiga. Ada anak yang tidak mau membereskan mainannya setelah bermain. Dan yang kedua, gambar anak yang mau membereskan mainannya setelah bermain. Berilah tanda cek kepada pilihan yang benar. Bisa? Bisa ya? Mudah sekali. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dapat kita ingat sebagai anak-anak Tuhan. Mari gunakan kesempatan untuk memilih pilihan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, selanjutnya adalah anak-anak diminta untuk mewarnai tulisan di sini. T-A-A-T. Hari ini kita belajar untuk memilih keputusan yang benar, keputusan yang baik ya. Tentunya menyenangkan hati Tuhan, bukan? Tuhan sangat berharap bahwa anak-anak bisa hidup taat di hadapan Tuhan tentunya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 menjadi ayat hafalan kita hari ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat 14. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat 14. Hafalkan bagian ini ya anak-anak. Jika anak-anak sudah menyelesaikan baik menghafal ayat, menyelesaikan aktivitas yang sudah dibuat, anak-anak bisa foto atau bisa video, tag di Instagram Sunday School BCS SBY, atau bisa juga dikirimkan kepada Lose Meske. Nah, nanti anak-anak bisa lihat nih di Instagramnya Sunday School BCS Surabaya ya. Dilihat, wah temanku yang ini nih, wah taat, wah temanku yang ini nih kerjakan aktivitasnya, wow bagus ya warnanya. Nah, anak-anak bisa saling support ketika bisa melihat Instagram, bukan untuk membandingkan diri ya, tetapi belajar untuk semakin menyemangati satu dengan yang lain. Oke, itu saja aktivitas kita hari ini. Saya berharap anak-anak semakin suka firman Tuhan, semakin mencintai firman Tuhan. Happy Sunday, bye-bye. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama beribadah hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, udah berdoa, udah berdoa firman, udah bikin aktivitas ya. Nanti waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita.
Tapi harus ingetin ya, di momen Natal ada 2 event yang akan dilakukan ya. Mungkin anak-anak juga udah dapat informasinya dari orang tua. Yang pertama adalah anak-anak diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Persembahannya apa? Losanka udah pernah jelasin ya di minggu-minggu yang lalu ya. Anak-anak bisa memilih mau gerak dan lagu, atau menggambar, atau misalnya mau TikTok bareng keluarga. Boleh banget, cuma pilih satu saja ya. Temanya apa? Temanya adalah apa sih arti Natal buatmu? Atau temanya juga adalah apa sih harapanmu pada Natal tahun ini? Jadi pilih salah satu saja ya. Itu bisa dikirim di bulan November ya. Di bulan November boleh dikirimkan kepada guru mentor. Nanti guru mentor akan upload di Instagram, di Sekolah Minggu, Instagram Sekolah Minggu, dimulai dari awal bulan Desember ya. Nah, ada yang kedua, event yang kedua. Event yang kedua adalah anak-anak akan diajak untuk ikut terlibat di dalam perayaan Natal tahun ini dengan puji-pujian ya, dengan gerak dan lagu. Setiap kelas itu ada bagiannya masing-masing. Yang kelas Batita yang masih kecil-kecil akan menyanyikan lagu Praise Him. Lalu anak-anak yang kelas balita, TKA, TKB, yang juga kelas 1 SD sekarang itu menyanyikan lagu God is Awesome. Lalu untuk anak-anak yang kelas 2 SD dan 3 SD sekarang itu bisa menyanyikan lagu Deep Deep Deep. Dan yang keempat untuk anak-anak yang kelas 4, kelas 5 SD itu akan menyanyikan God is Good. Jadi ada 4 kelas ya. Jadi anak-anak ingat ya, yang bagian yang mana gerak dan lagu silakan video setengah tubuh ya, dari pinggang ke atas seperti Losa Lampang sekarang ya. Di videonya seperti itu. Lalu juga direkam atau handphone atau gadgetnya jangan papa atau mama yang pegang ya, karena bisa goyang-goyang, bisa gerak-gerak. Jadi diletakkan di meja atau di kursi, di tumpukan buku. Intinya tidak dipegang oleh orang tua supaya hasilnya tidak goyang-goyang. Oke ya, itu saja pengumuman Loser. Itu paling lambat untuk yang kelas perform di waktu Natal nanti yang akan ditayangkan waktu Natal di bulan Desember. Itu dikumpulkan paling terlambat akhir bulan ini, 31 Oktober. Tunggu ya anak-anak ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah. Langsung aja kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala pujian, segala kemuliaan kita hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. To God be the glory.